Perkenalkan, nama saya Stefanus Lau dengan NIM 07300 Ini merupakan video untuk ujian tengah semester mata kuliah Geoteknik Tambang. Soal yang pertama, jelaskan konsep dasar kestabilan lereng serta menjelaskan gambar yang ada di soal nomor 1. Pertama itu konsep dasar kestabilan lereng. Analisis kondisi fisik dan mekanis lereng merupakan konsep dasar dari kestabilan lereng yang bertujuan untuk menentukan kemungkinan pergerakan tanah atau runtuhannya material. Faktor pertimbangannya terdiri dari yang pertama, kestabilan lereng sangat dipengaruhi oleh jenis material seperti tanah, batu, atau campuran tanah dan batu. Yang berikut, beban tambang dari struktur atau aktivitas di atas lereng dapat menambah tekanan serta mempengaruhi kestabilannya. Yang berikut, tingkat kejenuhan air tanah dalam tanah dapat mempengaruhi gesekan antar partikel yang dapat menyebabkan lereng menjadi tidak stabil, dan juga air tanah dapat menambah berat dari massa atau lereng tersebut. Yang berikut yaitu sudut kemiringan lereng berhubungan langsung dengan potensi kestabilannya. Lereng yang didesain terlalu curang dengan kondisi material yang tidak sesuai maka akan lebih mudah untuk longsor atau tidak stabil. Gambar di slide ini menunjukkan geometri tipikal dari lereng tambang terbuka yang menyoroti hubungan antara sudut kemiringan keseluruhan, sudut antar rem, dan geometri bench. Ini penting dalam memahami desain dan kestabilan lereng batuan. Gambar di slide menggambarkan geometri tipikal lereng tambang terbuka dengan elemen-elemen seperti yang pertama, kedalaman pit. Ini adalah jarak vertikal dari atas atau crest pit ke bawah, to off slope dari tambang terbuka. Ini menunjukkan seberapa dalam ekskavasi telah dibuat ke dalam bumi. Kemudian tinggi bangku, ini merujuk pada jarak vertikal antara dua bangku yang berdekatan. Bangku adalah langkah-langkah horizontal atau landasan di sisi tambang terbuka yang membuatnya lebih aman dan lebih mudah untuk mengekstrak mineral. Kemudian lebar bangku, ini adalah pengukuran horizontal dari area permukaan bangku dari satu tepi ke tepi lainnya. Bangku yang lebih lebar dapat memberikan lebih banyak stabilitas dan ruang untuk operasi. Kemudian sudut lereng keseluruhan. Sudut ini diukur dari toe of slope ke crest pit. Ini memberikan gambaran umum tentang beberapa curam atau landai seluruh sisi tambang terbuka. Kemudian sudut antar ramp. Sudut yang terbentuk antar dua ramp yang berdekatan. Ramp adalah jalur miring yang digunakan untuk akses masuk dan keluar dari tambang terbuka. Kemudian sudut muka bangku. Sudut di mana setiap muka bangku miring ke arah atau menjauh dari bangku yang berdekatan. Ini mempengaruhi stabilitas dan drainase. Kemudian crest pit, titik atau tepi paling atas dari tambang terbuka di mana penggalian dimulai, dan toe of slope yaitu titik atau dasar terendah di mana penggalian berakhir. Soal 2, jelaskan mekanisme pengambilan data untuk keperluan geoteknik serta menjelaskan gambar yang ada di soal nomor 2. Mekanisme pengambilan data untuk keperluan geoteknik. Yang pertama, pemetaan dan survei situs yang meliputi identifikasi lokasi proyek, survei topografi, dan fitur geologi utama. Yang kedua yaitu studi literatur dan data historis, yaitu kumpulan informasi dari literatur dan data historis terkait kondisi geoteknik di lokasi. Yang ketiga, penyelidikan tahap pertama yang meliputi pengoboran dan pengujian awal untuk memahami kondisi geoteknik secara umum. Yang berikut penyelidikan tahap kedua atau tahap akhir, pengambilan data lebih spesifik pada lokasi-lokasi fondasi yang diperlukan dalam desain. Yang berikut adalah saya akan menjelaskan gambar yang ada di soal nomor 2. Yang pertama itu scan line adalah teknik yang digunakan untuk memetakan arah atau orientasi lapisan batuan di lapangan. Ini dilakukan dengan membuat garis lurus atau scan line pada permukaan batuan yang akan diteliti. Yang berikut, garis ini ditempatkan pada lokasi tertentu untuk memindai dan mengamati orientasi batuan, terutama dalam hal strike dan dip.
Strike adalah arah horizontal dari lapisan batuan, sedangkan dip adalah kemiringan vertikalnya. Strike dan dip digunakan untuk menggambarkan orientasi ruang lapisan batuan di lapangan. Pengukuran sudut memungkinkan kita untuk memahami kemiringan dan geometri dari fitur-fitur geologi tersebut. Yang berikut yaitu prinsip kuat geser batuan. Prinsip dari kuat geser batuan merupakan konsep dasar dalam mekanisme batuan yang digunakan untuk memahami perilaku batuan saat terjadi gaya geser dan yang terdiri dari yang pertama koefisien gesekan. Prinsip kuat geser batuan menunjukkan bahwa gaya geser yang dapat dihasilkan pada suatu batuan bergantung pada koefisien gesek antar permukaan geser batuan. Gaya geser dan gaya normal. Suatu batuan mengalami gaya geser yang diterapkan secara sejajar dengan permukaan batuan yang berpotongan, dan gaya normal yang bekerja secara tegak lurus terhadap bidang geser. Plastis dan elastis. Kuat geser batuan yang menggambarkan perilaku batuan saat terjadi deformasi akibat gaya geser. Batuan dapat menunjukkan perilaku elastis, di mana ia kembali ke bentuk asalnya setelah beban dihilangkan, atau perilaku plastis, di mana deformasi permanen terjadi bahkan setelah beban dihilangkan. Batas kuat geser. Batuan memiliki batas kuat geser, yaitu titik di mana terjadi kegagalan struktur batuan akibat gaya geser. Yang berikut saya akan menjelaskan gambar. Gambar di atas menunjukkan hubungan antara tegangan geser dan tegangan kohesi pada berbagai jenis massa batuan dan diskontinuitas, serta bagaimana berbagai keadaan batuan, entak, retak, dan lain-lain merespon terhadap stres normal efektif. Konsep efek skala pada massa batuan berkaitan dengan bagaimana sifat-sifat batuan seperti kekuatan dan kekohesifan berubah ketika ukuran sampel atau volume batuan yang diuji berubah. Yang pertama, pengaruh skala pada kohesi dan tegangan geser. Perilaku tegangan geser dan kohesi batuan dapat berubah secara signifikan saat skala sistem atau struktur diperbesar atau diperkecil. Misalnya, pada skala yang lebih besar, efek dari diskontinuitas batuan mungkin lebih signifikan, mengubah pola distribusi tegangan geser dan mengurangi efektivitas kohesi. Yang kedua, perubahan dalam respon terhadap tegangan normal efektif. Pada skala atau yang berbeda, respon batuan terhadap stres normal efektif juga dapat berubah. Stres normal efektif adalah perbedaan antara beban total yang bekerja pada batuan dan tekanan air, jika ada. Pada skala yang lebih besar, interaksi antar batuan dan lingkungannya dapat berubah secara signifikan, mempengaruhi respon batuan terhadap beban dan tegangan normal yang bekerja padanya. Perubahan dalam pembentukan dan perilaku diskontinuitas. Yang pertama, efek skala yang dapat mempengaruhi pembentukan dan perilaku diskontinuitas seperti retakan atau patahan. Pada skala yang lebih besar, retakan atau patahan yang mungkin memiliki dampak yang lebih besar terhadap perilaku keseluruhan batuan, terutama jika struktur tersebut menjadi dominan dalam sistem. Yang berikut saya akan menjelaskan gambar. Gambar tersebut menggambarkan kelas kekuatan batuan berdasarkan apakah terjadi gesekan pada ketidakberaturan permukaan. Berikut merupakan sifat-sifat yang mempengaruhi gesekan pada permukaan batuan. Yang pertama, joints parallel to face atau retakan sejajar permukaan. Ketika terdapat retakan yang sejajar dengan permukaan batuan, ini dapat menyebabkan pembentukan plat yang mudah terkelupas. Gesekan pada ketidakberaturan ini cenderung rendah karena permukaan tersebut cenderung lebih halus dan kurang memiliki ketidakberaturan. Yang kedua, pair of intersecting joints atau pasangan retakan yang berpotongan. Interaksi antara dua retakan yang berpotongan dengan menghasilkan ketidakberaturan yang lebih kompleks pada permukaan batuan. Gesekan pada ketidakberaturan ini mungkin lebih tinggi karena adanya lebih banyak titik kontak dan lebih banyak ketidakberaturan yang bisa menahan gesekan. Yang ketiga,
closely fractured rock atau batuan yang rapat retakannya. Batuan dengan retakan yang dapat cenderung memiliki permukaan yang sangat besar dan bergerigi. Ini dapat meningkatkan gesekan antar permukaan batuan karena adanya lebih banyak titik kontak dan ketidakberaturan yang tajam. Yang keempat, weak massive rock, batuan lemah yang dapat mungkin memiliki permukaan yang relatif halus tapi rentan terhadap deformasi dan perubahan bentuk. Meskipun permukaannya mungkin tidak memiliki ketidakberaturan yang signifikan, gesekan bisa terjadi karena batuan ini cenderung lebih mudah untuk segera tergeser atau terpecah. Yang berikut yaitu konsep kuat geser dari bidang diskontin itu mengacu pada kegiatan kekuatan geser dan stres normal berinteraksi dalam material atau formasi geologi. Pembahasannya yang pertama, shear displacement atau perpindahan geser. Ini mengacu pada pergerakan relatif antara dua permukaan yang terjadi akibat gaya geser. Yang kedua yaitu normal stress. Ini adalah gaya yang bekerja terhadap tegak lurus terhadap permukaan. Yang kedua itu shear stress, yaitu gaya yang bekerja sejajar dengan permukaan. Yang keempat yaitu peak shear stress atau kekuatan geser puncak, titik di mana material mencapai kekuatan maksimum sebelum terjadi kegagalan. Yang kelima yaitu residu shear stress atau kekuatan geser sisa, kekuatan yang tetap ada setelah kegagalan material atau material pecah.